wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin say'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan kita di tempat yang mulia ini. Tidak semua orang dapat bertakbir, bertahmid, bertahlil, bahkan sampai melaksanakan salat wukuf di Arafah. Ini semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Rabbi auji'na Rabbana auji'na an naskura nikmatakal lati an'amna alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa adhilna fi ibadikas sholihin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arafah mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah terhenti. Setiap orang, siapapun juga yang namanya makhluk Allah pasti akan berhenti. Kita berhenti dengan datangnya ajal. Kita berhenti dengan datangnya usia akhir. Alam semesta pun juga berhenti dengan datangnya hari kiamat. Dalam hal ini Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Bila mana ajal usia akhir kita telah datang, dia tidak bisa dimajukan, dia tidak bisa dimundurkan. Kita lemah, kita tidak punya kekuatan. Usia kita bukan milik kita. Usia kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak wajar kita punya kesombongan. Tidak wajar kita punya keangkuhan. Tidak wajar kita punya ketakaburan, merasa hebat,
merasa kaya, merasa pintar, tidak ada sama sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Usia umat pun juga sama seperti itu. Tidak ada bangsa yang lebih mulia. Arab tidak lebih mulia daripada bangsa Mawali. Yang paling mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, Anas dilihat dari sisi sosiologis bahwa manusia adalah makhluk bergaul, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Butuh teman, butuh sahabat, butuh tetangga, butuh kerabat. Sehingga manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk apa-apa, tapi untuk saling kenal mengenal. Di antara semuanya yang paling mulia di sisi Allah bukan karena jabatan, bukan karena profesi, tapi yang mulia adalah karena ketakwaannya. Yang kedua adalah Arafah dilihat dari sisi perjalanan hidup manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan Bahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa Anda kufur? Kenapa Anda ingkar? Asalnya kita tidak ada, asalnya kita terhenti. Amwatan. Fa'ahyakum, Allah kemudian menghidupkan kita, menghidupkan kalian melalui suatu proses. Dengan proses perkawinan, terdapat janin disimpan dalam rahim ibu. Diproses selama 9 bulan, kemudian baru ada kita, baru kita bergerak. Masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, lansia, kembali lagi kepada Allah. Dunia pun juga seperti itu, tidak ada. Mulai muncul sabit, besar, mulai muncul masa puncak, masa purnama, kecil, hilang lagi. Sama dengan kita. Akhirnya kita kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan Bahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Terakhir kita hilang, terhenti, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mahsyar dalam arti kita tidak berbeda dalam pandangan Allah. Maqam billah, kita tidak ada perbedaan, sama-sama diciptakan oleh Allah dari tanah. Sama-sama diciptakan oleh Allah turunan Adam. Sama-sama diciptakan oleh Allah untuk menghadap tempat yang satu, yaitu Baitullah. Sama-sama diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Apa yang harus dibanggakan? Kaya bukan milik kita, itu amanah. Buktinya kita meninggal tidak dibawa. Hebat, nggak ada kehebatan. Masa-masa tua kita punya kelemahan, kita lemah. Jadi kita adalah makhluk yang sama, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arafah yang keempat mempunyai makna perenungan. Kita setelah diberikan usia oleh Allah, dipergunakan untuk apa usia kita ini? Banyak usia yang disia-siakan, banyak yang dihambur-hamburkan, banyak melupakan Allah, padahal kita makhluk Allah. Banyak kita terlena oleh kesibukan, banyak kita terlena oleh hal-hal yang duniawi.
Salah-salah kita membawa dunia akhirnya menjadikan sesuatu fitnah bagi kita. Kita introspeksi diri. Untuk apa semuanya? Punya ini, punya itu, kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu merupakan proses ujian jiwa bagi kita, ujian diri bagi kita, sebagaimana Ibrahim mencapai kesuksesan juga dia diuji oleh Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ibrahim untuk mencapai kesempurnaan sampai kita sekarang melaksanakan asarnya, melaksanakan suri tauladannya, itu semuanya adalah dari proses ujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Semua proses ujian dilaksanakan, proses ujian dilanjutkan sampai beliau mendapatkan kesuksesan hidup. Di antara yang paling penting adalah ujian jiwa. Ketika Ibrahim diuji oleh Allah, lebih cinta kepada anak atau lebih cinta kepada Allah? Ibrahim diuji dengan suatu mimpi, inni ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati almatu marsatajiduni insyaallahu minasabirin. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati almatu marsatajiduni insyaallahu minasabirin. Bapak, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah Allah mendapati kamu sebagai orang yang sabar. Kemudian dalam perintah tersebut beliau digoda oleh syaitan. Tapi kemudian setan tersebut dilempari batu oleh Ibrahim, yang akhirnya setan pun tidak berani lagi untuk menggoda Ibrahim. Kemudian Ismail digoda lagi oleh syaitan. Kenapa kamu mau mendengar kata-kata mimpi? Kamu diinginkan begitu lama. Bapakmu menginginkan anak. Setelah punya anak kemudian akan begitu saja disembelih. Gimana kamu ini? Mau saja mengikuti perintah daripada orang tuamu. Ismail pun sama, melempar. Sehingga setan pun lari. Dan yang ketiga digoda pun Siti Hajar. Anak yang diinginkan, anak si mata wayang, begitu saja diserahkan kepada suami untuk disembelih. Hajar pun melempar. Peristiwa ini diabadikan dengan suatu rangkaian ibadah haji dengan melempar jumroh, jumrotul aqobah, jumrotul wusta, jumrotul aqobah, wusta dan ula. Hadirin rahimakumullah, dengan kegigihan, dengan keuletan Ibrahim, dengan pasrah kepada Allah, semua rangkaian yang dilaksanakan oleh Ibrahim sampai membangun Baitullah, Allah tetapkan dalam ibadah, terutama ibadah yang berkaitan dengan rukun haji. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harta kita diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting yang kita dapatkan adalah haji mabrur. Saudara malam ini, saudara hari ini, saudara telah mendapatkan Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah kita melaksanakan Arafah. Dan alhamdulillah ya Allah, kita telah disampaikan sampai kita sekarang melaksanakan wukuf di Arafah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan naimin, hamdas syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azima sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Selamat saudara menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.